Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan aswaja dan ke-NU-an. Hari ini kita akan membahas tentang Badan Otonom Nahdlatul Ulama yang biasanya disingkat menjadi BANUM. Seperti yang sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, bahwa di tubuh NU ada yang namanya perangkat organisasi NU. Perangkat organisasi NU itu ada lembaga, kemudian juga ada badan otonom. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang lembaga. Hari ini kita akan membahas tentang Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu marilah kita mulai pertemuan kita pada hari ini dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan pelajaran pada hari ini berlangsung dengan lancar. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak-anakku sekalian, badan otonom di dalam Nahdlatul Ulama. Kita pahami terlebih dahulu pengertian dari badan otonom. Badan otonom di dalam Nahdlatul Ulama adalah merupakan perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. Lalu kemudian badan otonom itu dikelompokkan dalam kategori. Yang pertama adalah badan otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu, ya. Dan yang kedua, badan otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya. Nah, seperti apa kelompok-kelompok di dalam badan otonom ini? Mari kita bahas satu persatu, ya. Sekarang kita bahas terlebih dahulu jenis badan otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu. Nah, badan otonom ini antara lain yang masuk dalam kategori berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu. Yang pertama adalah Muslimat Nahdlatul Ulama yang disingkat Muslimat NU untuk keanggotaan perempuan Nahdlatul Ulama. Nah, ini biasanya batasan usianya di atas 40 tahun, ya, untuk muslimat. Jadi yang sudah ibu-ibu sampai usia nenek-nenek, ya, memiliki cucu bahkan memiliki cicit. Jadi yang sudah perempuan NU kemudian usianya di atas 40 tahun masuk di dalam organisasi muslimat. Kemudian yang kedua, Fatayat Nahdlatul Ulama yang disingkat Fatayat NU untuk anggota perempuan muda Nahdlatul Ulama yang berusia maksimal 40 tahun. Jadi kalau Fatayat ini usianya 40 tahun ke bawah. Kalau misalnya usianya sudah lebih dari 40 tahun, maka perempuan NU itu pindah keanggotaan organisasi menjadi muslimah, karena memang ada batasan usia, ya. Kemudian berikutnya Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama yang disingkat GP Ansor NU. Ya, ini untuk anggota laki-laki muda NU yang maksimal usianya 40 tahun. Jadi kalau laki-laki usia 40 tahun ke bawah itu masuk di kepengurusan atau di keanggotaan Ansor. Setelah 40 tahun baru masuk di keanggotaan NU-nya di Nahdlatul Ulama. Kemudian berikutnya adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang disingkat PMII. Organisasi ini, badan otonom ini untuk mahasiswa NU yang maksimal berusia 30 tahun, ya.
Jadi untuk PMII adalah badan otonom untuk keanggotaannya berasal dari mahasiswa anak-anak NU yang usianya di bawah 30 tahun. Berikutnya adalah IPNU atau Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama untuk pelajar dan santri laki-laki yang maksimal berusia 27 tahun. Kalau sudah di atas 27 tahun maka dia bisa masuk di PMII ya, kalau kebetulan kuliah ya. Kemudian berikutnya IPPNU atau Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama untuk pelajar dan santri perempuan NU yang maksimal berusia sama 27 tahun, sama dengan IPNU tadi, IPPNU. Kalau IPNU laki-lakinya organisasi pelajar untuk laki-lakinya, sedangkan untuk IPPNU ini organisasi pelajar untuk putrinya. Batasan usianya sama-sama 27 tahun ya. Kemudian nah itu tadi badan otonom yang berdasarkan batasan usia ya. Berbatasan usia dan kelompok masyarakat tertentu. Nah, sekarang badan otonom yang berbasis profesi dan kekhususan lainnya ya. Yang pertama ada Jam'iyah Ahli Tariqoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah yang disingkat Jatman untuk anggota NU pengamal tarikat yang muktabar. Kemudian ada Jam'iyah Qurra wal Hufat yang disingkat JQH untuk anggota NU yang berprofesi sebagai qori atau qori'ah dan hafidhoh. Jadi yang punya keahlian di bidang qiraah atau qori ya, profesinya sebagai qori, kalau laki-laki qori, kalau perempuan qori'ah. Kemudian hafid dan hafidhoh, penghafal Al-Quran, maka masuk di organisasi di badan otonom JQH ini, Jam'iyatul Qurra wal Hufat. Kemudian berikutnya adalah Ikatan Sarjana NU yang disingkat ISNU, adalah badan otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan NU pada kelompok sarjana dan kaum intelektual. Nah, ini tidak ada batasan usia. Yang jelas salah satu kriterianya adalah untuk masuk di keanggotaan ISNU harus seorang sarjana, entah itu sarjana S1, S2 maupun S3. Kemudian berikutnya adalah Serikat Buruh Muslimin Indonesia yang disingkat Sarbumusi untuk anggota NU yang berprofesi sebagai buruh, karyawan atau tenaga kerja. Jadi untuk membela hak-hak daripada karyawan, buruh yang bekerja di pabrik, bekerja di perusahaan, maka di NU juga ada organisasinya yang namanya adalah Sarbumusi. Berikutnya adalah Pagarnusa untuk anggota NU yang bergerak pada pengembangan seni bela diri. Yang Pagarnusa ya, mungkin kalian tahu, lihat Pagarnusa itu biasanya berpakaian hitam-hitam, sering latihan silat biasanya. Ada kegiatan-kegiatan keagamaan, biasanya mereka ikut menjaga, mengamankan kegiatan-kegiatan keagamaan dengan seragam hitam-hitam, itu biasanya Pagarnusa ya. Tetapi rata-rata dan seharusnya seorang yang menjadi anggota Pagarnusa itu memiliki kemampuan silat ya, atau seni bela diri. Kemudian ada Pergunu, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama ya, untuk anggota NU yang berprofesi sebagai guru dan atau ustadz-ustadzah ya, masuk di dalam organisasi Pergunu. Kemudian berikutnya adalah Serikat Nelayan NU untuk anggota NU yang berprofesi sebagai nelayan. Kemudian ada lagi Ikatan Seni Hadrah Indonesia Nahdlatul Ulama yang disingkat Ishari NU ya, untuk anggota NU yang bergerak dalam pengembangan seni hadroh dan sholawat ya.
Kemudian itu tadi berdasarkan